Andaikan waktu bisa diputar kembali, ingin rasanya ya Allah, kembalikan ayah tercinta bersama ibu lagi. Covid tidak hanya memisahkan ayah selamanya, membuat saya terisolasi dan menjauhkan saya dan anak tercinta saya. Tapi semua sudah kehendak Allah, Covid itu nyata. Dan waktu yang mengobati dan mengingat kehilangan orang tercinta. Nama saya Dini Yuliantika. Saya salah satu penyintas COVID-19. Saya dirawat selama 24 hari di rumah sakit, berjuang untuk hidup sendiri dan kembali sehat bersama keluarga. COVID tidak hanya membuat saya sulit bernafas, tapi juga mengikis mental saya. Ini kisah saya. Awalnya ya saya positif itu kan saya demam tinggi, itu bisa sampai 39 gitu demamnya. Nah terus badannya juga lemes banget gitu, pokoknya kayak kita habis olahraga banyak gitu kan, jadi lemes nggak bisa gerak gitu deh. Makin hari makin ternyata gejalanya makin nambah gitu, ada sesak napasnya juga, ada diare juga gitu. Jadi awal diagnosa ke rumah sakit itu saya kan cek darah ya, cek darah itu didiagnosanya DBD. Terus cek darah lagi, ronsen, di situ ronsennya diagnosanya bronkopneumonia BP gitu. Nah karena ronsennya itu kelihatannya udah BP, makanya perawatnya udah nyaranin rawat aja gitu, tapi dirawat di ruang observasi dulu. Pertama kali saya ke rumah sakit itu suami saya, karena naik motor kan kita malam-malam gitu. Nah terus karena pulang lagi, nah besokannya pas saya dirawat inap itu yang nganterin suami saya sama ayah saya. Saya sempat jatuh karena lemes banget gitu, jadi sempat dipapah juga sama ayah saya. Jadi dari hari keempat tuh kondisi saya mulai jelek banget gitu, saturasi saya kalau misalkan kan tiap pagi memang selalu dicek ya sama susternya. Tiap pagi dicek saturasi saya selalu kurang dari 95 gitu. Bahkan ada sempat pernah sampai 88 gitu. Nah itu susternya udah worried banget sih gitu, karena takutnya kenapa-napa. Cuma alhamdulillah sih nggak sampai pakai ventilator, karena cuma pakai selang doang. Awal pakai selang yang di hidung, yang cuma di hidung doang. Terus karena nafas saya masih nggak bagus, pakai selang yang hijau itu yang pakai penutup itu, terus yang pakai ada ada kantong udaranya. Anak saya itu kan masih 2 tahun ya, kemarin masih 2 tahun kurang sih gitu. Jadi dia masih nyusu ke saya juga, masih ASI. Mungkin kenanya ya karena kita emang ASI kan gitu. Nah itu cuma saya nggak tahu awalnya anak saya tuh kena positif juga gitu kan. Karena hasil swab anak saya sama keluarga di rumah tuh baru keluar di hari 14, 2 minggu. Itu kan berarti udah lama banget ya gitu. Anak saya positif OTG dan mungkin sih itu yang bikin ayah saya jadi positif juga mungkin ya, saya juga nggak tahu sih. Cuma karena memang pas selama 2 minggu itu kan anak saya memang deket banget sama ayahnya, sama abah gitu kan, sama abah. Jadi ya mungkin itu sih gitu. Jadi tapi sebenarnya pas swab pertama itu ayah saya masih negatif gitu, ayah ibu saya masih negatif gitu. Terus pas pulang ke Cirebon pas swab baru ayah saya ternyata positif. Cuma pas pertama di rumah sakit kepisah dari anak ya itu pasti sedih banget lah. Anak saya masih ASI, terus masih 2 tahun juga kan, masih pokoknya apa-apa masih sama saya gitu kan. Meskipun saya sebenarnya kerja juga, cuma ya deket banget gitu. Ya paling cuma bisa video call, sampai hari keberapa ya saya minta dibawain baju anak saya yang belum dicuci sama suami saya. Tolong bawain ke rumah sakit dong biar saya bisa nyium bau dia gitu. Itu sih, itu obat kangen saya sama dia sih, itu selain video call. Jadi ada adik ipar saya di rumah. Itu biasa sih kalau saya kerja juga anak saya sama adik ipar saya itu. Terus ada suami saya kan, berarti ada ayahnya, terus ada ayah sama ibu saya yang waktu itu ke rumah saya karena mau ngejenguk saya sakit gitu.
Selama 2 minggu awal nggak tahu, karena kan kita taunya anak saya nggak ada gejala apa-apa, sehat. Adik ipar saya juga nggak ada gejala apa-apa, sehat gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu, taunya saya doang yang positif gitu. Ya udah, mereka ya kumpul bareng aja ya. Itu yang tadi saya bilang, agak sedikit disesali kenapa hasilnya keluarnya agak lama gitu. Cuma ya balik lagi, mungkin saat itu kan crowded juga antrian swab PCR-nya kan. Jadi ya saya nggak bisa nyalahin pihak siapa-siapa, ya memang udah jalannya udah kayak gitu. Pas tahu dia OTG ya akhirnya diisolasi, maksudnya diisolasi sama adik ipar saya yang juga OTG gitu. Jadi yang positif tuh adik ipar saya sama anak saya kan. Jadi mereka di kamar belakang, yang lain di kamar depan sama di ruang tamu gitu sih. Jadi ya diisolasi gitu. Yang jadi masalah justru ketika saya pulang dari rumah sakit, itu kan saya harus tetap isolasi lagi ya. Itu yang jadi masalah, saya nggak boleh ketemu dia dulu 10 hari. Itu yang lebih drama sih menurut saya. Itu lebih sedih karena saya bisa lihat dia gedor-gedor pintu, "Momi buka, Momi, Dede mau masuk," dia ngomong gitu. Terus saya bilang, "Jangan masuk dulu, Mominya masih belum sehat," gitu kan. Ya gitu, anak saya maunya deket-deket saya karena dia ngelihat saya udah dateng gitu. Jadi orang tua saya kan di rumah saya tuh 2 minggu lebih ya, pokoknya 2 minggu kali ya, 2 mingguan gitu deh orang tua saya di rumah. Terus mereka pulang ke Cirebon, ayah saya minta pulang. Terus setelah pulang tuh sehari apa 2 hari tuh ayah saya langsung demam gitu, maksudnya nggak enak badan, ngeluhnya nggak enak badan, nggak enak makan gitu kan. Belum ada sesak saat itu, cuma demam doang dan lemas. Itu ke rumah sakit ternyata katanya tensinya tinggi, jadi cuma dikasih obat turun tensi doang gitu kan. Balik lagi ke rumah, besokannya mulai agak sesak. Dia mulai ngeluh ke kakak saya, tapi ya ngelihat kondisinya udah sesak kayak gitu ya, terus hasil ronsennya kayak gitu juga ya, saya sih udah mikirnya oh kayaknya sih positif gitu. Terus ayah saya dirawat di rumah sakit kayaknya 3 hari deh, 3 harian gitu. 3 hari, hasil swabnya kan belum keluar. Begitu hasil swabnya keluar, dikasih tahu nih sama perawatnya, "Pak, Bapak positif," mungkin gitu kali ya kata-katanya. Terus mau dipindah ke ruang isolasi, udah selesai perawatnya ngasih tahu, itu kata perawatnya sih jam 8 malam. Terus ditinggalkan sama perawatnya. Jam 10 perawatnya balik lagi tuh bapak saya udah nggak ada gitu. Jadi belum sempat masuk ke ruangan isolasi, sebenarnya masih di ruang observasi. Gitu. Jadi mungkin bapak saya kepikiran juga positif, terus karena kan kalau pikiran kitanya lagi nggak bagus juga kan langsung ngedrop ya kondisinya gitu. Kalau bapak saya sih kayaknya sesak napasnya dia lumayan berat sih, karena dari awal dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pas masuk rumah sakit itu dia udah pakai selang gitu, pakai tabung oksigen gitu sih. Gini, kalau COVID itu semakin kita ngedrop, kayaknya kalau misalkan pikiran kita lagi nggak bagus, kondisinya juga jadi ikut nggak bagus gitu. Jadi suami saya sih yang selalu tiap hari WA, video call gitu kan, biar saya ketemu anak saya. Bilang, "Ayo kamunya yang semangat, kalau kamunya nggak semangat, nanti ya nggak sembuh-sembuh," gitu. Untuk ngebangun pikiran positifnya ya itu support dari teman-teman itu ini banget sih, berharga banget gitu. Mereka WA sampai ada yang kirimin makanan ke rumah sakit gitu. Terus saya kesini-sini saya sering ngobrol kan sama perawat-perawatnya. Kalau misalkan lagi lagi cek kondisi gitu, saya ngobrol sama mereka pikiran mereka positif banget gitu. Nah itu sih yang ngebikin saya berpikiran selalu positif gitu. Kapan selesainya nih, banyak yang nunggu nih COVID selesai. Nggak kerasa ya, udah setahun aja. Harapannya cepet hilang deh, cepet selesai gitu kan. Maksudnya saya sih dari saya kena pun saya selesai kena, terus ayah saya nggak ada karena COVID juga, saya langsung mikir, ya Allah udah deh selesai gitu. Maksudnya jangan ada lagi yang kena gitu. Soalnya saya ngelihat teman-teman perawat yang di rumah sakit, kebenaran kan saya temenan sama mereka, itu kayaknya mereka udah kepayahan juga gitu. Gimana di rumah sakit lain juga pasti sama gitu kan. Jadi saya sih harapannya udah deh selesai gitu.
kalau misalkan ada yang abai itu saya masih sering ngingetin sih, pakai dong maskernya. Terus kalau di rumah juga saya lebih ketat lagi sih sekarang gitu. Terus di rumah saya juga kan kebetulan kompleks saya itu dari awal COVID memang mengharuskan satu rumah punya satu cuci tangan sama sabun di depannya. Gitu. Jadi ya itu ya tetap dijalanin lagi gitu. Hari ketiga aku di rumah sakit, mama WhatsApp, alhamdulillah mama negatif sama adik, jadi udah boleh pulang. Ya Allah, itu kayak